Pas pertama datang paketnya tuh dapat box kayak gini, pokoknya super secure, super aman, dan bahkan di boxnya ada tulisan by Lizzy Paranya, keren banget. Ini packaging produknya, yang kecil itu concealer, kalau yang besar itu packaging foundation. Ini nama shade-nya yang aku beli, yang aku purchase, dan dia itu botol si packagingnya tuh terbuat dari plastik gitu, kelihatannya kayak kaca gitu kan, tapi plastiknya plastik Dove, keren banget. Botol plastiknya warna Dove bening gitu, tutupnya putih, mengingatkan aku akan packaging Fenty Beauty, dan dia udah ada pumpnya, jadi kita ngeluarin foundationnya enak. Terus si packaging concealer juga sama, dia plastik gitu Dove, tapi keren sih menurut aku Dove. Terus ini adalah si beauty sponge-nya, enak banget, super squishy. Tadinya pertamanya aku nggak terlalu suka, tapi jadi suka. Dan ini perbandingan yang basah sama yang kering. Terus semua produk tadi dimasukin dalam ke sling bag kayak gini, keren banget. Soalnya aku beli yang satu package gitu, satu set, jadi 360-an dari harga 500 ribuan gitu kalau nggak salah. Dan aku senang sih sama si sling bag ini, kayak best idea gitu untuk bikin satu set kayak gini. Jadi kayak seneng aja ngerasa dapat PR package pas belanjanya. Ini aku nge-swatch si foundationnya yang W20 atau warm beige. Ini aku nge-swatch di tangan adik aku yang masuk ke light to medium skin tone. Terus ini concealernya yang medium, dia masuk sih ke kayak kulit muka aku. Tapi kalau untuk under eye aku lebih cocok yang ini, yang light, di atas si foundation yang tadi aku swatch duluan. Pertama pas aku kocok ini botolnya, dia kerasa banget encer pas dikocok. Terus pas aku pump juga, kalian lihat aja tuh dia produknya turun sendiri gitu. Ini aku blend dulu pakai tangan supaya pas di blend pakai si beauty sponge-nya itu enak. Di sini kelihatannya menurut aku ya, kalau di kamera kayak medium to full coverage, tapi dia tuh mengklaimnya light to medium coverage. Ini juga sponsnya dipakainya enak banget. Tadi tuh aku peperin sisa foundationnya ke sponsnya supaya nggak ngebuang-buang produk. Nah kalau ini kan aku tadi ngeluarinnya tuh setengah pump, jadi aku untuk ngeblendnya lebih kayak nge-tap-tap aja, ngeratain supaya foundationnya rata aja. Dan ini dia hasil setengah pump di wajahku kayak gini. Ini yang before and after. Lumayan kelihatan medium coverage menurut aku dengan pengaplikasian menggunakan sponge. Terus di sini aku mau lanjut pakai setengah pump lagi, soalnya aku kayak pengen ngeliat kalau misalnya di build up tuh dia bakal jadi full coverage atau enggak. Dan ini kayak tadi juga sama, aku ngeratainnya pakai jari dulu supaya nggak ada produk yang terbuang, karena aku pengen ngeliat kalau diratain pakai sponge tuh hasilnya gimana. As always aku meperin sisa produk yang ada di jari aku tuh ke sponge supaya nggak ada sisa produk yang kayak kebuang-buang gitu loh. Ini aku masih di tap-tap juga. Dan ya aku kira si BLP ini ngeluarin beauty sponge sendiri, ternyata dia bekerja sama Jekyll, dan enak banget dipakai, sumpah. Dicucinya juga nggak terlalu susah, dan pas udah dibasahin jadi super bouncy gitu. Ini aku mau lanjut pakai concealer, tapi aku pakai shade yang medium dulu untuk kayak nutupin dark spot di wajah aku, maksudnya di muka, bukan di under eyes. Soalnya untuk di under eye aku pakai shade yang light, tapi cuma kayak dititik-titikin aja, soalnya aku udah ngeliat beberapa review di YouTube dan ini sangat full coverage and texturenya super creamy, sampai aku harus kayak ngeblend dulu pakai jari supaya lebih gampang gitu di blendnya. Soalnya kalau nggak di blend pakai jari dulu, dia kayak sedikit kayak ninggalin marks gitu loh. Jadi kalau udah di blend pakai jari kan jari kita tuh anget tuh, jadi lebih ke blend dan lebih kelihatan halus aja hasil blendnya. Aku sampai nge-recheck lagi di kaca kalau semuanya udah rata, udah ketutup rapi. Aku sampai terkaget-kaget bisa sampai jadi full coverage gini. Ini hasil pemakaian foundation plus concealernya. Aku ngerasa ini full coverage untuk ukuran foundation yang cair banget kayak gitu. Aku kira hasilnya bakalan sheer gitu, ternyata jadi full coverage. Dan setelah aku pegang-pegang gini, aku tap-tap gitu, nggak berasa lengket, dan transfer ke jari aku nggak terlalu banyak juga. Saking penasarannya ini aku tap-tap lagi sampai ke bawah mata juga, soalnya concealernya lebih thick kan konsistensinya, tapi ternyata tetap nggak ada yang transfer di tangan. Nah kalau yang di sebelah kanan ini aku langsung pakai satu pump, terus aku ratain pakai jari aku. Kayak kalian bisa lihat kan ini produknya lebih banyak daripada yang aku pakai di muka sebelah sana tadi, soalnya ini langsung satu pump. Kalau yang di muka sebelah kiri tadi kan setengah pump. Nah ini aku nyoba langsung satu pump, pengen ngeliat hasilnya apakah akan jadi cakey atau enggak. Ternyata enggak,
karena produknya juga kebanyakan aku keluarinnya langsung, jadi aku ngeblendnya agak ditarik-tarik gitu, tapi itu juga tetap nggak ngerusak coveragenya gitu, kayak tetap kelihatan bagus-bagus aja. Ini juga concealernya aku samain kayak yang sebelah sana. Untuk shade medium aku pakai untuk di dark spot sama untuk di bagian smile line supaya lebih tahan lama, dan yang di bawah mata aku pakai shade light, terus langsung aku tap-tap lagi pakai si beauty sponge-nya. Tapi again lebih enak kalau di blend pakai jari dulu, baru sisanya nanti di tap pakai si beauty sponge supaya hasilnya kelihatan lebih halus dan lebih rata. Ini hasil kedua sisinya, masing-masing sisi itu pakai 1 pump, jadi total seluruh wajah itu aku pakai 2 pump, dan dia lumayan, hasilnya lumayan kayak velvet gitu menurut aku, karena dia nggak becek, nggak glowy, dan nggak terlalu transfer di tangan aku, tapi juga nggak yang matte banget gitu hasilnya, jadi menurut aku masih kayak velvet gitu ya, atau kayak semi matte. Ini akhirnya aku set pakai bedak, dan aku set juga pokoknya semuanya, bagian bawah mata, kelopak mata, bahkan seluruh wajah aku. Jadi bukan cuma di T-zone-nya doang, soalnya aku takut nggak akan awet kan si foundationnya, jadi aku set ke seluruh wajah aja. Ini hasilnya pas udah di set, dan aku ngerasa makin enak, makin ke-lock, jadi makin yakin kalau ini akan awet seharian. Dan aku lanjutin ke daily makeup aku. Ini makeup yang simple aja sih supaya nggak kelihatan pucat, karena nanti aku mau sekalian tes ketahanan yang akhirnya bertahan sampai 12 jam. Selama pengaplikasian makeup lainnya aku nggak bermasalah, maksudnya nggak ada foundation atau concealer yang keangkat. Dan di bagian kelopak mata juga aku sempat ngeset pakai si foundation dan concealernya sebagai kayak eye primer gitu, sekalian mau ngetes apakah eyeshadownya nanti akan crack atau enggak. Dan ini finish looknya setelah kayak kurang lebih 20 menit pengaplikasian foundation, pas banget aku selesai makeup, kerasa smooth banget di kulit, bahkan aku nggak pakai primer. Ini juga lagi nggak pakai lighting tapi kelihatan halus. Ini aku ngerasa so far so good. Sampai seharian tuh aku berasa makeupnya enteng banget, kayak nggak berasa pakai full makeup, sampai aku lupa untuk update di tengah hari. Sampai akhirnya ini udah tengah malam, udah total 13 jam. Jadi kan aku awal pakai aplikasi foundationnya tuh jam 11 pagi, ini jam 12 malam. Emang sih kayak muka aku udah greasy banget, udah berminyak banget, terus kayak blush on, terus bronzer di hidung udah kelihatan hilang-hilangan. Tapi aku bisa ngeliat di kayak di under eye aku, terus di bagian kulit-kulit yang gak berjerawat, kayak di bagian jidat atas tuh kayak masih ada sisa-sisa foundation sama concealer. Jadi menurut aku untuk ukuran yang lightweight ini lumayan long lasting, karena ini 13 jam. Bahkan ini aku ngecek di kelopak mataku, aku nggak ngeliat ada bedak yang creasing. Biasanya tuh soalnya kelopak mataku kan berminyak banget, tapi ini nggak ada kayak garis retakan-retakan yang crack gitu loh. Jadi menurut aku si concealer atau si foundationnya juga bagus untuk dijadiin kayak eye primer gitu. Bahkan di bawah mata aku juga nggak begitu kelihatan ada yang creasing. Dan ini the only tissue yang aku pakai untuk blotting seharian. Kayak terdengar jorok, tapi aku pengen ngasih lihat aja ke kalian kalau yang transfer produknya ke tisu cuma ya segini, jadi nggak terlalu banyak-banyak gitu.